Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan eksperimen yang berjudul Pengaruh Musik Klasikal terhadap Daya Ingat Jangka Pendek pada Remaja. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Hidayat, Versi Pratama, Aprilia, Deni Purnamasari, dan Umi Kalsum. Baiklah, sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa itu musik klasik. Musik klasik merupakan istilah luas yang biasanya mengarah pada musik yang dibuat atau berakar dari tradisi kesenian barat, musik Kristiani, dan musik orkestra yang mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Nah, ciri-ciri dari musik klasik ini ialah gayanya yang homofonik, melodinya yang indah dan mudah diingat, ritme yang lebih luas, serta penampilan suasana yang kontras di samping perubahan dinamik yang bertahap. Saat ini, musik klasik digunakan untuk menguji fungsi kognitif pada berbagai jenis penelitian. Martin dan Formans menyimpulkan bahwa musik dari Mozart memberikan efek yang baik dalam meningkatkan kinerja seseorang dan skor spasial seseorang, walaupun hasilnya tidak signifikan. Nah, hasil penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan bahwa musik klasik bisa dijadikan sebuah metode yang dapat meningkatkan daya ingat jangka pendek pada remaja. Dari berbagai aliran musik, musik klasik mempunyai khasiat tersendiri dibandingkan dengan aliran musik lain. Musik klasik lebih memiliki andil yang lebih besar dalam menurunkan tingkat stres manusia. Sebuah penelitian tentang pemilihan salah satu aliran musik yang didengarkan ketika mengerjakan soal matematika. Saat seseorang yang mendengarkan musik klasik, hasilnya terbukti lebih signifikan dan menurunkan tingkat stres daripada musik jazz ataupun musik pop. Nah, mendengarkan musik klasik akan memberikan ketenangan serta merangsang dan mampu mengatur kondisi otak untuk berkonsentrasi. Kondisi seperti ini sangat baik untuk digunakan dalam aktivitas belajar. Sebuah penelitian di Winona State University, Amerika, mengatakan bahwa musik yang dibawakan dengan versi klasik lebih berpengaruh meningkatkan memori daripada musik yang dibawakan dengan versi aslinya. Hal ini senada dengan eksperimen yang dilakukan pada sekelompok orang yang sudah berusia rata-rata 81 ke atas. Nah, yang menghasilkan bahwa kelompok yang mendengarkan musik klasik lebih banyak mengingat sesuatu daripada yang tidak mendengarkan musik. Fakta dari penelitian itulah yang membuat kelompok kami tertarik untuk melakukan eksperimen ini, namun dengan subjek yang berbeda. Jika penelitian di atas menggunakan subjek yang berusia 81 ke atas, kelompok kami akan menggunakan subjek remaja, karena jika dihubungkan kembali pada manfaat musik klasik di atas, maka musik klasik dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat jangka pendek pada remaja. Kemudian kita juga harus mengetahui apa itu daya ingat jangka pendek. Daya ingat seseorang bergantung pada jenis kinerja yang membutuhkan kemampuan tersebut. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi pemikiran atau tindakan seseorang saat ini, meskipun pengalaman-pengalaman tersebut tidak diingat secara sadar. Melton dalam Atkinson pada tahun 1993 menjelaskan ada 3 tahap memori, yaitu penyandian atau proses memasukkan informasi ke dalam memori, penyimpanan, mempertahankan informasi dalam memori, dan pengingatan atau pengambilan kembali informasi dalam memori. Sebagai contoh, bayangkan suatu pagi Anda diperkenalkan dengan seorang kawan baru dan namanya adalah Barbara Cohn. Sore itu Anda bertemu lagi dengannya. Nah, 3 tahap memori Melton jika dijelaskan dengan contoh tersebut adalah: pertama, saat seseorang memasukkan nama Barbara Cohn ke dalam memori, ini disebut dengan tahap penyandian. Kedua, seseorang mempertahankan atau menyimpan nama tersebut, proses ini disebut penyimpanan. Dan yang ketiga, saat seseorang bertemu pada pertemuan selanjutnya, seseorang bisa mengetahui nama orang tersebut. Inilah yang disebut tahap pengingatan atau pengambilan kembali. Selanjutnya, apa sih ingatan jangka pendek itu? Nah, ingatan jangka pendek merupakan suatu sistem penyimpanan sementara yang dapat menyimpan informasi secara terbatas.
Nah, ingatan jangka pendek ini adalah bagian dari ingatan di mana informasi yang baru saja disimpan mungkin masuk ingatan jangka pendek dari sensory register atau pusat penampungan kesan-kesan sensoris atau juga dari komponen dasar sistem ingatan yang ketiga, yaitu ingatan jangka panjang. Pada penelitian eksperimen ini, kami menggunakan 10 subjek remaja, di mana penelitian eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara musik klasik terhadap daya ingat jangka pendek pada remaja. Kemudian, dari 10 subjek tersebut, kami membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kami memberikan 15 silabel tak bermakna kepada masing-masing subjek. Kemudian, kami meminta kepada kelompok eksperimen untuk menghafal 15 silabel yang kami berikan selama 5 menit dan menulis ulang selama 2 menit sambil mendengarkan musik klasik. Sebaliknya, kami meminta kepada kelompok kontrol untuk menghafal 15 silabel yang kami berikan selama 5 menit dan menulis ulang selama 2 menit namun tanpa mendengarkan musik. Dari hasil eksperimen ini dapat dibuktikan bahwa pengaruh musik klasik dapat meningkatkan daya ingat jangka pendek pada remaja. Sekian pemaparan hasil eksperimen dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum.